Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian di tempat pengungsian. Kami perkenalkan tim kami dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia yang hari ini bersama-sama dengan kita di tempat ini. Saya Ibu Budi Ana Kliat dan beserta dengan tim-tim kami yang ada di sini. Baik, kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekitar 1 jam di tempat ini. Ya, bagaimana kabarnya selama ada di tempat ini? Apakah bisa tidur? Apakah badannya terasa pegal-pegal? Bagaimana dengan makannya? Apakah terasa nyaman? Baik, kami telah mendengarkan tadi. Tidurnya sedikit terganggu, makannya, dan sebagainya. Dan untuk itulah, kami akan membantu Bapak Ibu untuk mengatasinya. Baik, sekarang kita akan melakukan beberapa kegiatan untuk mengatasi semua keluhan-keluhan yang dirasakan tadi. Baik, untuk pegal-pegal, untuk badan tidak nyaman, kita akan latihan tarik nafas dalam. Coba perhatikan saya, ya. Coba diatur duduknya semuanya. Oke, coba diatur teman-teman, tolong ada di mendampingi teman-teman para pengungsi sekalian. Baik, duduk yang nyaman. Oke, sebelum kita mulai kita bikin slogan dulu ya. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Coba, mari kita mulai. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Baik, sekarang kita akan latihan yang pertama supaya nafas kita lega, supaya kita bisa sehat. Kita latihan tarik nafas dalam. Lihat saya, contohkan lebih dahulu. Tarik nafas dari hidung. Tahan, tiup. Seperti meniupkan kesusahan kita. Tarik nafas dari hidung. Tahan, tiup. Bagaimana rasanya? Ada sedikit rasa nyaman? Oke, baik. Sekarang lanjutkan lagi ya. Ini IPKJI. Baik. Iya. Kita akan lanjutkan tentang mengencangkan dan mengendorkan otot. Kita mulai dari mata dan kening. Tarik nafas dalam, kencangkan mata dan kening, lepaskan. Sekali lagi. Tarik nafas dalam, kencangkan mata dan kening, lepaskan. Oke, sekarang pipi. Tarik nafas dalam, gembungkan, tiup seperti meniupkan kesusahan. Tarik nafas dalam, gembungkan. Sekarang kempotkan. Tarik nafas dalam, kempotkan, keluarkan. Tarik nafas dalam, kempotkan, keluarkan. Sekarang mulut mencucu. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Sekarang nyengir. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Sekarang leher, taruh di dada. Tarik nafas dalam, tarik ke belakang sampai sejauh-jauhnya. Tahan, keluarkan nafas, balikin. Tarik nafas dalam, sampai ke belakang, tahan, tiup, balikan. Sekarang bahu. Tarik nafas dalam, angkat bahu sampai ke telinga. Tahan sebentar, lepaskan. Tarik nafas dalam, angkat bahu sampai ke telinga. Tahan sebentar, lepaskan. Sekarang tangan. Taruh di pangkuan. Tarik nafas dalam. Lepaskan.
Tarik nafas dalam, lepaskan. Kemudian tangan mendorong. Tarik nafas dalam, dorong, luruskan tangan, tahan, lepaskan. Tarik nafas dalam, dorong, tahan, lepaskan. Sekarang dada dan perut. Kita mulai dari dada. Tarik nafas dalam, isi dada sebesar-besarnya, kembangkan. Tahan, tiup pelan-pelan sampai habis. Tarik nafas dalam, isi dada, tahan, lepaskan. Sekarang nafas perut, harus kita pegang perutnya. Jadi nanti waktu kita tarik nafas dalam, perutnya membesar. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Sekarang punggung, kita kan cenderung begini kalau di mana-mana di tempat pengungsian mungkin. Sekarang kita akan regangkan ke belakang seperti kayang. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Sekarang bokong, ya. Tarik nafas dalam, kencangkan seperti kegel, seperti menjepit kertas, seperti menahan buang air. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Sekarang kaki, saya nggak bisa kasih lihat kaki saya. Ayo nyelonjor semuanya, luruskan kakinya ke depan. Pada waktu tarik nafas dalam, kita tarik jempol kaki kita. Tarik nafas dalam, tarik jempolnya. Lepaskan. Tarik nafas dalam, tarik jempolnya. Lepaskan. Sekarang, tadi kan kita tarik jempolnya. Sekarang luruskan. Tarik nafas dalam, luruskan kakinya. Lepaskan. Tarik nafas dalam, luruskan kakinya, lepaskan. Bagaimana perasaannya? Sudah agak segar sedikit? Badan terasa rileks? Mudah-mudahan nanti bisa tidur malam dengan nyenyak. Lakukan 2 kali sehari, pagi bangun tidur, dan malam menjelang tidur. Oke, salam sehat jiwa, salam sehat fisik. Semangat kita semuanya. Ayo slogannya, boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali. Kita sudah latihan bagaimana membuat otot-otot kita supaya rileks, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa tidur dengan istirahat dengan baik, dan kita bisa produktif dan melakukan aktivitas kembali. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Mungkin saat ini kita masih terfikir, itu normal, masih terfikir bagaimana rumah kita, bagaimana ladang kita, dan sebagainya. Dan mungkin itu selalu muncul di dalam pikiran kita. Sehingga kita menjadi sedih, sehingga kita berdiam diri. Nah, sekarang kita harus bangkit. Mamuju bangkit, majene bangkit. Mari kita olah pikiran kita. Kami dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia. Baik, kita akan latihan yang pertama, bagaimana kita mengolah pikiran kita dengan menggunakan jari kita. Ya, kita sebut ini fokus 5 jari. Oke, kita latihan dulu. Jempol dengan telunjuk, jempol dengan jari tengah, jempol dengan jari manis, jempol dengan kelingking. Telunjuk, jari tengah, manis, kelingking. Saya akan pandu Bapak Ibu. Ayo duduk dengan rileks. Teman-teman tolong dibantu di sekitar supaya nanti bisa membantu jika ada hal-hal yang perlu kita bantu. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan nafas dalam, membuat kita rileks. Ikutin saya akan pandu. Tarik nafas dalam dari hidung. Tiup dari mulut seperti meniupkan semua kesusahan kita. Sekali lagi. Tiup dari mulut sambil tutup mata. Fokus pada nafas saja. Tarik nafas.
Tutup mata, kosongkan pikiran, fokus kepada nafas saja. Kita akan segera mulai, silahkan nafas biasa, tenang. Oke, sekarang telunjuk dengan jempol. Ingat saat kita sehat. Ingat saat badan kita nggak ada hambatan apa-apa. Kemanapun tidak terganggu. Itu saja yang dibayangkan. Oke, sekarang jempol dengan jari tengah. Ingat semua orang yang membantu kita. Bayangkan betapa baiknya mereka. Jangan bayangkan orang-orang yang tidak membantu atau teman-teman tidak menghubungi kita. Bayangkan orang-orang yang membantu dan menolong kita. Itu aja yang dibayangkan. Pindahkan lagi jari manis ke jempol. Bayangkan dan ingat semua keberhasilan kita. Keberhasilan kita di tempat kerja, keberhasilan kita di keluarga, keberhasilan kita di masyarakat, pujian yang pernah diberikan, dan bayangkan kita sedang berada pada situasi itu dan kita sangat gembira. Pindahkan dengan jari kelingking. Bayangkan tempat yang paling indah yang pernah kita kunjungi. Dan bayangkan kita sedang berada di sana bersama dengan keluarga bersenda gurau. Bayangkan kita sedang ada di situasi itu. Tarik nafas dalam, buka matanya. Tarik nafas dalam, buka matanya. Nanti bisa diulangi kapan saja. Jempol dengan telunjuk, bayangkan badan yang sehat. Jempol dengan jari tengah, bayangkan orang yang peduli pada kita. Jempol dengan jari manis, bayangkan prestasi, keberhasilan, dan pujian yang pernah kita dapat. Jempol dengan kelingking, bayangkan tempat yang paling indah. Oke, coba itu sehingga pikiran kita tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Salam sehat jiwa. Semangat, tidak pernah menyerah. Pasti ada jalan keluar. Lagi Bapak Ibu sekalian, boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Kami menemani Bapak Ibu lagi sekalian. Kami dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia siap menemani dan menolong untuk kita tetap sehat. Kita sudah latihan 2, latihan mengolah otot kita supaya rileks dan diharapkan kita menjadi rileks dan bisa istirahat dan bisa tidur. Dan yang kedua, kita sudah mengolah pikiran kita dengan teknik 5 jari. Dan mudah-mudahan itu membantu kita berpikir jernih dan kita semakin semangat lagi, mamuju bangkit, majene bangkit. Dan jika masih ada juga pikiran yang mengganggu, mungkin muncul lagi, teringat lagi, sudah lakukan teknik 5 jari, tidak hilang juga. Nah, hari ini kita belajar penghentian pikiran yang mengganggu. Jadi jangan pikiran kita yang memerintah diri kita, tapi kita yang mengatur pikiran kita. Baik, kita masuk langkah yang pertama. Coba pikirkan apa pikiran yang mengganggu yang selalu muncul selama sekian hari ada di pengungsian ini. Ya, mungkin banyak, sekarang pilih satu yang mau kita latih dan yang mau kita hentikan. Jadi mungkin banyak pikiran yang mengganggu, kita latihan satu, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melatih yang berikutnya lagi. Oke, sudah siap? Sudah dapat? Coba angkat tangan yang sudah punya, yang sudah bisa menetapkan pikiran yang mengganggu yang akan kita latih untuk dihentikan. Oke, baik. Mari ikutin saya, perhatikan saya, nanti kita akan latihan menghentikan pikiran yang mengganggu dengan mengatakan stop. Tapi ikutin langkah-langkahnya. Baik, kita rileks dulu. Tarik nafas dalam. Tiup. Tarik nafas dalam. Tiup. Tutup matanya. Nafas biasa. Oke, tenang. Kosongkan pikirannya. Baik, coba kosongkan pikirannya. Fokus kepada nafas saja. Oke, kalau sudah kosong pikirannya, udah tenang, udah rileks, kita akan mulai. Saya izinkan Bapak Ibu mengingat pikiran yang mengganggu tadi hanya sampai hitungan 5.
Saya mulai dari sekarang. 1, silahkan pikirkan pikiran yang mengganggu tadi. Mungkin tentang rumah, tentang ladang. 2, terus pikirkan bagaimana ya? Bagaimana ya? 3, pikirkan masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak diperbaiki? 4, duh saya pengen melihat, saya pengen kembali. 5, bagaimana nanti ya? Oke, sekarang bilang stop. Stop. Tarik nafas dalam. Buka matanya. Tarik nafas dalam. Buka matanya. Oke, pada waktu bilang stop tadi, muncul nggak pikiran positif? Oh iya, nanti bisa begini. Oh iya, nanti bisa begini. Kalau belum, kita latihan sekali lagi. Dan Bapak Ibu ikutan nanti menghitung. Dan hitungan 5, kita bilang stop. Oke, relax lagi kembali. Ayo, relax lagi. Tarik nafas dalam. Kosongkan pikirannya. Tutup matanya. Relax, jangan pikirin yang mana apa-apa pun yang lain. Kita fokus pada nafasnya. Kosongkan pikiran. Oke, kita mulai sekarang. Kita boleh memikirkan pikiran kita yang mengganggu atau kesusahan kita itu. 1, bagaimana ya rumah saya? 2, masih bisa nggak ya dipakai? 3, barang-barang saya gimana ya? 4, aduh saya pengen melihat. 5, masih bisa nggak ya? Ayo 1, 2, 3 bilang stop. Stop. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Bagaimana? Ada muncul pikiran, ada harapan, ada semangat untuk mengatasi situasi ini? Bagus sekali. Lakukan latihan ini setiap kali kita mengingat tentang pikiran-pikiran yang menyusahkan kita. Stop pada hitungan 5, boleh stop pada hitungan 3, boleh stop pada hitungan 7. Salam sehat jiwa. Semangat ya. Mamuju bangkit, Majene bangkit, pasti bisa. Ayo angkat tangannya, katakan saya semangat. Ayo kepalkan tangannya, katakan saya semangat. Salam sehat. Salam sehat, salam semangat Bapak Ibu sekalian. Kami dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia kembali menemani Bapak Ibu sekalian. Kita sudah banyak latihan ya. Latihan mengencangkan dan mengendorkan otot supaya kita rileks. Latihan untuk mengolah pikiran kita dengan teknik 5 jari. Dan latihan menghentikan pikiran kita yang mengganggu. Mari kita mulai dengan slogan kita. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Mamuju bangkit, Majene bangkit. Baik, sekarang setelah kita latihan dalam kelompok besar, sekarang teman-teman saya akan menemani Bapak Ibu sekalian dalam kelompok kecil. Kelompok yang dewasa dengan dewasa, yang lansia dengan lansia, yang remaja dengan remaja, kemudian yang anak-anak supaya juga diatur permainannya. Saat ini saya akan membantu Bapak Ibu bagaimana kita berdiskusi, berkumpul dalam kelompok kecil, tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan agar kita tetap tidak tertular COVID-19. Ayo teman-teman diatur, saya akan memimpin dulu untuk kelompok dewasa. Baik, saya sudah masuk nih di kelompok. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan saya harusnya menggunakan masker supaya saya tidak tertular dan saya tidak menularkan. Baik, kita akan segera mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Kita semuanya dimulai dengan memperkenalkan diri. Tolong teman saya Pak Akbar, tolong dibantu supaya dicatat nama-namanya. Coba nama Ibu siapa Bu? Oke, baik. Nama Ibu siapa Bu? Oke, baik. Nama Bapak? Oke, bagus. Nama Bapak? Oke, bagus. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas di dalam kelompok kita, yang kita sebut nanti curhat-curhatan, supaya kita merasa ada teman yang mau mendengarkan kita. Bahasa Inggrisnya listening, bahasa Indonesianya mendengarkan keluhan.
Bahasa Okemnya adalah curhat-curhatan. Sekarang silakan Bapak-bapak isi dulu instrumen SRQ kita. Baik, oke. Sudah Pak Akbar? Sudah Pak Irfan? Oke, Bu Arianti sudah? Oke, Bu Heni? Oke, Bu Cika udah selesai di sana? Oke, udah selesai semua. Baik, sekarang kita akan mulai diskusi atau curhat-curhatan atau saling mendengarkan di dalam kelompok. Baik, tolong teman-teman, bapak-bapak, teman-teman saya dan bapak-bapak yang ada, silahkan sekarang kita akan mulai. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu menyampaikan apa yang dirasakan saat ini. Kalaupun tidak mau menyampaikan, tidak apa-apa. Saya catat di sini ya. Coba Ibu Ani, apa yang dirasakan saat ini? Oh, oke, baik, saya catat ya. Kemudian Ibu Tina, apa yang dirasakan saat ini? Oh, kelihatannya Bu Tina belum mau menyampaikan, nggak apa-apa Bu. Oke, Bapak, apa yang dirasakan saat ini? Pak Tono, apa yang dirasakan saat ini? Oke, Ibu Tini, apa yang dirasakan saat ini? Bagus, saya sudah mencatat beberapa yang kita rasakan saat ini. Baik, terasa lega nggak setelah menyampaikannya? Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Sekarang kita masuk kepada apa harapan, apa keinginan. Silakan saya mulai dari sini. Silakan Ibu Tini, apa harapan atau keinginannya? Oke, teruskan dengan Ibu Tina. Oke, teruskan dengan Pak Tono. Oke, silakan teruskan. Baik, waduh bagus sekali harapannya ini. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Apa yang masih kita miliki saat ini? Oke, apa yang masih ada saat ini yang kita miliki? Kita mulai dari tengah sekarang ya. Silakan Pak. Oke, silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Silakan Bapak. Oke, silakan. Waduh, masih banyak sekali yang kita miliki. Kita mulai dari tubuh kita ya. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa ngomong, kita masih bisa jalan, kita masih ada tempat berlindung, kita masih disediakan makanan, kita ada yang menjaga kesehatan kita masih ada teman kita. Waduh, banyak sekali yang masih kita miliki. Oke, sekarang kita fokus kepada apa yang kita miliki. Nanti Bapak Ibu sendiri-sendiri boleh menuliskan apa saja yang masih dimiliki, kemudian bilang pada dirinya, saya kan masih memiliki ini, saya kan masih memiliki ini, saya kan masih memiliki ini. Sementara jangan dulu kita ingat yang kita tidak miliki. Kita fokuskan kepada apa yang kita miliki supaya kita bisa semangat. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat. Oke, apa yang kita miliki ini tadi yang bisa kita kerjakan? Ayo, coba. Apa yang kita miliki ini tadi yang bisa kita kerjakan? Kita sedang tinggal di pengungsian, kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Biasanya di rumah kita satu keluarga 5 orang. Di sini kita ada 100 keluarga. Keluarga kita menjadi tambah banyak. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita ingat aja apa yang kita kerjakan di rumah. Biasanya kita menyapu, biasanya kita buang sampah, biasanya kita bersih-bersih, biasanya kita masak, biasanya kita apalagi? Sholat, berdoa, sembahyang, apalagi? Bercakap-cakap dengan keluarga. Ayo, itu yang kita kerjakan. Supaya walaupun kondisi kita di pengungsian, kita tetap sehat dengan menggunakan semua yang kita miliki. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Oke, kita sudah mau selesai nih. Bagaimana perasaannya dengan kita bercakap-cakap ini? Ada terasa lega? Ada merasa bahwa ada kawan, ada teman, ada sahabat? Bagus sekali. Oke, siapa di antara Bapak Ibu yang bisa nanti memimpin bercakap-cakap? Mungkin bercakap-cakapnya jam 9 pagi habis makan pagi, atau bisa juga malam hari habis sholat maghrib atau sholat isya barangkali. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa menjadi leader di dalam satu kelompok yang ini? Oh baik, Pak Tono ya? Bisa ya Pak Tono? Semangat Bapak Ibu sekalian. Oke, jam berapa rencananya jadwalnya? Karena kami kan nanti 3 hari lagi barangkali kembali kemari. Bagus sekali, mau jam 9 pagi setelah selesai mandi, setelah selesai beres-beres, setelah selesai buang-buang sampah dan kebersihan, maka kita duduk sejenak 30 menit saja curhat.
Boleh nggak kita bikin judulnya? Curhat 30 menit. Bagus sekali, salam sehat jiwa. Boleh tinggal di pengungsian, tapi tetap sehat. Ayo, katakan lagi kembali. Mamuju bangkit, Majene bangkit, kita semua bangkit. Pasti bisa.